Baik, selamat pagi, salam sehat buat anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam jaringan kita, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 2, muatan SBDP, seni budaya dan keterampilan, atau seni budaya dan prakarya. Materi kita hari ini akan membahas mengenai patung, jenis-jenis patung, cara pembuatan patung dan bahan-bahannya. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan kehadapan-Mu, di mana kami merasakan berkat yang kami terima dari-Mu. Khususnya sepanjang malam tadi Tuhan menemani kami hingga terbangun di pagi hari dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini juga kami memohon kepada-Mu ya Tuhan supaya Tuhanlah yang hadir di antara kami dimanapun kami berada dalam mengikuti pembelajaran daring yang kami ikuti dari Pak Guru, sehingga kami dapat memberikan hati dan mengikutinya dengan ikhlas dan serius, sehingga kelak kami dapat menerima pembelajaran ini dengan baik tentunya. Kami mohon juga lindungilah saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, khususnya orang tua kami, agar mereka tetap dalam perlindungan-Mu dan dapat melakukan aktivitasnya dalam keadaan sehat. Berikan mereka rezeki untuk dapat menghidupi kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, langsung saja Pak Guru akan mempresentasikan materi pembelajaran kita hari ini. Tolong disimak baik-baik. Pengertian patung, fungsi, tujuan, jenis, dan teknik pembuatan patung. Apa itu patung? Patung adalah suatu benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut dengan pematung. Apa tujuan pembuatan patung? Adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Bahan membuat patung diantaranya tanah liat, ada dari batu, ada dari kayu, ada dari gading, ada dari keramik, ada dari bahkan dari emas, ada dari perak, dan juga ada yang dari logam lainnya. Nah, bahan yang dibuat dari berbagai jenis bahan ini tergantung biaya dan kebutuhannya. Misalnya kalau bahannya terbuat dari emas, tentu patung yang diinginkan berarti patung yang benar-benar sangat khusus karena biayanya sangat mahal. Nah, namun yang umum digunakan untuk membuat patung adalah tanah liat, kayu, ya kan? Bisa juga
Misalnya kalau dia buatan, bahan patung buatan misalnya dari plastisine, dari lilin, dari sabun, itu adalah bahan-bahan pembuatan patung buatan. Oke, seterusnya fungsi dan tujuan patung. Adapun fungsi dan tujuan patung, diantaranya yang pertama, untuk sarana beribadah dan bermakna religius bagi umat yang beragama. Seperti dulu di zaman masa kerajaan Romawi, patung ini cukup punya makna yang sangat penting bagi kehidupan dulu. Seperti patungnya raja apa ya? Apa itu? Oh, yang dimumikan itu. Oh, Sphinx, ya. Yang patungnya kepala terbuat kepalanya manusia, badannya singa. Atau pokoknya dulu sangat penting ini. Kemudian juga ada juga patung pada zaman dulu untuk menyembah berhala, ya, yang dianggap sebagai Tuhan. Oke, seterusnya untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian bersejarah atau jasa para pahlawan di masa lampau. Ini berarti jenis patungnya nanti akan kita bahas di berikutnya. Untuk menunjang dalam konstruksi bangunan yang bernilai estetika atau keindahan. Kemudian untuk menghias bangunan atau lingkungan taman sebagai karya seni murni. Kemudian untuk dijual, ya, untuk dijual. Itulah fungsi dan tujuan patung. Berikutnya jenis-jenis patung. Jenis patung dilihat cara pembuatannya. Di antaranya ada arca, ada relief, ada dua ya. Jadi cara pembuatannya patung itu ada berapa tadi? Ada dua, yaitu yang pertama arca, kemudian ada relief. Nah, begitu ya. Berikutnya jenis pembuatan patung dilihat dari posisinya. Ada yang namanya patung freestanding. Ya, berarti tegak, ini berdiri tegak. Kemudian ada namanya patung zonde. Kemudian ada patung boss. Dan ada namanya patung tarso. Nah, patung tarso ini biasanya sering dipakai oleh para pedagang-pedagang pakaian, ya. Disebut dia tarso. Berikutnya, jenis patung dilihat dari fungsinya. Yang pertama adalah patung monumen. Patung monumen seperti yang dibahas di awal tadi, bahwa patung monumen ini fungsinya biasanya adalah untuk memperingati peristiwa sejarah atau tokoh yang dianggap berjasa bagi negara atau bagi bangsa, ya. Seterusnya kita lanjut. Selanjutnya kita akan lanjut, yaitu patung sebagai lambang pemujaan atau berhala, seperti yang dibahas di yang tadi, ya. Kita bahas di awal tadi. Terus patung miniatur. Selanjutnya yaitu patung dekorasi. Ada patung dekorasi, ya.
Berikutnya kita lanjut teknik membuat patung. Teknik pembuatan patung. Adapun tekniknya diantaranya yang pertama teknik modeling, yaitu teknik pembuatan patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung yang sebenarnya dibentuk. Kedua, teknik merakit. Nah, kalau teknik merakit adalah membuat patung dengan merakit dengan bahan dasar, kemudian merangkainya hampir mirip dengan permainan puzzle, ya. Berarti bagian-bagian dari patung ini dibentuk di luar, kemudian setelah terjadi, kemudian disusun atau dibentuk dengan merangkai, ya, dengan merangkainya seperti puzzle. Kemudian ada teknik cetak atau cor. Kalau teknik cetak atau cor membutuhkan tuangan, biasanya ini menggunakan tuangan. Lalu bisa bahannya berupa logam yang dipanasi, ya, bisa juga berupa semen, ya. Kalau semen dia diencerkan dulu semennya, lalu dimasukkan ke dalam tuangan, dibiarkan dulu dia. Setelah dimasukkan dalam tuangan, dibiarkan sampai membeku, dan setelah keras baru tuangannya dibongkar atau dibuka. Kemudian yang berikutnya teknik membentuk. Nah, ini yang biasa kita gunakan kalau teknik membentuk, menggunakan bisa menggunakan tanah liat, ya, yaitu teknik patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Biasanya hasil patung dari teknik ini lebih maksimal karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Seperti yang saya katakan tadi, teknik membuat ini biasanya bahannya dari tanah liat, dari kayu, ya, dan bisa juga dari lilin atau plastisine kalau dia bahannya bahan buatan. Kemudian teknik busir, teknik ini adalah teknik membuat patung dari bahan patung yang lunak seperti tanah liat dan gips, yaitu dengan cara mengurangi dan menambah bagian-bagian bahan dasar patung sehingga tercipta karya patung yang cantik. Ya. Berikutnya teknik pahat, yaitu teknik dalam membuat patung dari bahan keras seperti kayu, tulang batu, granit dengan mengurangi bagian yang tidak diperlukan sehingga tercipta patung yang diinginkan. Nah, alat dan bahan membuat patung diantaranya butsir dan sudip. Kemudian pisau, bisa kapak, ada martil, gergaji, dan amplas. Kemudian amplas ini maksudnya adalah kertas pasir, ya. Kemudian ada pahat baja, martil besi, dan ada gerinda. Ini bukan gurinda, ya, gerinda. Gerinda ini untuk mengikis. Kemudian kompor pengecor. Ini kalau dia menggunakan sistem cor. Kemudian ada martil, tatah atau pahat, dan gerinda. Ada pisau, martil, dan tang. Nah, demikian pembelajaran kita. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahaminya dan dapat mempelajarinya dengan baik. Tugas yang akan diberikan nanti silakan dilihat di WA Group. Demikian, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat.